Ringkasan buku, Cash Flow Quadrant. Sebagian dari Anda mungkin bingung dengan istilah ayah kaya atau ayah miskin dalam video ini. Untuk itu, saya merekomendasikan kepada Anda untuk melihat juga video Rich Dad Poor Dad atau ayah kaya versus ayah miskin. Ada juga di link deskripsi di bawah. Sebelum saya masuk ke bagian pokok dalam buku ini, ayah kaya ingin mengisahkan cerita sederhana untuk mencapai kekayaan besar dan kebebasan finansial. Zaman dahulu kala, ada sebuah desa kecil yang indah. Namun ada satu masalah di desa tersebut, yakni tidak mempunyai air. Para sesepuh desa memutuskan untuk menawarkan kontrak pengiriman air setiap hari ke desa. 2 orang mengajukan diri melakukan tugas tersebut, yakni Ed dan Bill. Perbedaan yang dilakukan. Ed langsung membeli 2 ember dan berjalan bolak-balik mengangkut air dari danau ke desa. Dia langsung menghasilkan uang saat bekerja keras. Sedangkan Bill menghilang selama beberapa saat dan tidak terlihat berbulan-bulan. Dalam waktu 1 tahun, Bill ternyata membangun pipa penyaluran air dari danau ke desa. Tidak seperti Ed yang mengangkut air dari pagi hingga sore dan libur hari Sabtu atau Minggu. Pipa buatan Bill dapat bekerja 24 jam sehari dan tidak pernah libur. Selain itu, Bill sadar bahwa desa-desa lain membutuhkan air juga. Akhirnya dia menulis ulang rencana bisnisnya dan pergi ke desa-desa lain untuk menawarkan sistem penyaluran air dengan pipa. Sistem pipa air Bill berkembang dan menghasilkan uang yang banyak. Di sisi lain, Ed semakin tua dan rapuh. Bahu untuk mengangkut ember tidak sekuat waktu dia muda. Namun harus terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya bekerja keras atau bekerja cerdas? Apakah saya membangun pipa atau mengangkut ember? Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant menggambarkan perbedaan tentang cara orang memperoleh penghasilan. Tiap-tiap kuadran mewakili E. Untuk employee atau karyawan, Anda mempunyai pekerjaan. S. Untuk self-employee atau pekerja mandiri, Anda pemilik lapangan pekerjaan. B. Untuk bisnis atau pemilik bisnis besar, Anda memiliki sebuah sistem dan orang-orang bekerja untuk Anda. I. Untuk investor atau penanam modal, uang bekerja untuk Anda. Orang-orang menempati sedikitnya 1 dari keempat bagian cash flow kuadran. Setiap kuadran mewakili sumber pendapatan kita. Nasihat ayah miskin. Bersekolahlah, raih nilai bagus dan dapatkan pekerjaan yang terjamin. Dia merekomendasikan jalan hidup yang seperti ini. Nasihat ayah kaya. Bersekolahlah, lulus, bangun bisnis dan jadilah investor yang sukses. Dia merekomendasikan jalan hidup yang seperti ini. Merubah kuadran bukanlah hanya seperti berganti pekerjaan atau profesi, namun mengubah jati diri, cara berpikir, dan cara memandang dunia. Ketika orang ingin menyeberang dari kuadran E ke kuadran B, secara intelektual mereka bisa memahami prosesnya, namun kebanyakan dari mereka tidak bisa mengatasinya secara emosional. Ketika sesuatu tidak berjalan mulus dan mulai mengalami kerugian, mereka tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikannya. Akhirnya mereka kembali ke kuadran yang membuatnya nyaman, yakni kuadran E atau kuadran S. Berikut ini merupakan karakteristik yang membedakan orang di tiap-tiap kuadran. Orang di kuadran E berjuang untuk keamanan. Mereka mencapai kesuksesan dengan menaiki tangga korporasi dari posisi staf sampai direktur. Mereka sering berkata, "Saya mencari pekerjaan yang aman dan terjamin dengan bayaran yang tinggi serta tunjangan yang bagus." Dapat dikatakan ini adalah mode default dalam kehidupan yang dijalani mayoritas orang. Orang-orang di sekeliling kita, seperti keluarga dan teman, sering menyarankan jalan hidup di kuadran E. Orang di kuadran S berjuang untuk mengontrol sendiri hidup mereka. Mereka mencapai kesuksesan keuangan dengan mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu. Mereka adalah orang yang ingin menjadi bos atas diri mereka sendiri. Mereka tidak suka penghasilannya bergantung pada orang lain. Jika mereka bekerja keras, mereka berharap bayaran tinggi. Namun mereka juga sadar, jika tidak bekerja keras, mereka tidak layak dibayar tinggi.
Dalam kuadran ini, kita banyak menemukan kaum profesional berpendidikan tinggi, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain. Menurut mereka, tidak ada orang yang sanggup melakukan suatu pekerjaan kecuali mereka sendiri. Orang di kuadran B, berjuang untuk kebebasan. Mereka mencapai kesuksesan dengan membuat sistem bisnis yang menguntungkan. Mereka berkata, saya mencari orang yang lebih pintar dari saya untuk menjalankan perusahaan untuk saya. Kelompok ini hampir bisa dikatakan sebagai lawan kelompok kuadran S. Kuadran B sejati senang mengelilingi diri dengan orang pandai dari keempat kuadran, berbeda dengan kuadran S, yang tidak suka melimpahkan wewenang pekerjaan karena menurut mereka tidak ada yang bisa mengerjakan sesuatu lebih baik dari mereka sendiri. Sedangkan kuadran B mempunyai moto, mengapa melakukannya sendiri kalau bisa mempekerjakan orang lain untuk melakukannya untuk kita dan mereka bisa melakukannya lebih baik. Orang di kuadran I, berjuang untuk kebebasan sejati, namun dengan mengalokasikan uang mereka dengan berharap mendapat tingkat pengembalian yang tinggi, mereka berkata saya mencari tempat di mana uang dapat bekerja untuk saya dan dengan cara yang menguntungkan. Investor menghasilkan uang dari uang yang mereka investasikan di instrumen tertentu, seperti saham, obligasi, dan real estate. Bukan mempekerjakan orang secara langsung, seperti kuadran B. Mereka tidak harus bekerja karena uang yang bekerja untuk mereka. Sebesar 70% kekayaan orang kaya berasal dari investasi. Investasi merupakan kunci dari kebebasan finansial. 95% orang di kuadran sebelah kiri mempunyai 5% kekayaan di dunia, sedangkan 5% orang di kuadran sebelah kanan mempunyai 95% kekayaan di dunia. Perbedaan utama kuadran kiri dan kanan adalah OPT dan OPM. OPT adalah Others People Time atau waktu orang lain, dan OPM adalah Others People Money atau uang orang lain. Pemilik bisnis di kuadran B menggunakan OPT dan OPM ketika merencanakan dan membuat sistem bisnis, di mana mereka dapat mempekerjakan orang dari kuadran E dan S, dan menggunakan uang dari kuadran I. Orang di kuadran I menggunakan OPT untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka sendiri, sedangkan orang dari kuadran E dan S tidak pernah dapat menggunakan OPT dan OPM.